Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen M. Arfan Muammar, MPDI, selaku dosen pemangku mata kuliah metode penelitian, dan juga rekan-rekan seperjuangan. Berikut akan saya sampaikan presentasi materi hari ini, yaitu penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Sebelum bahas materi, selanjutnya kita memahami pendahuluan materi hari ini, yaitu penelitian merupakan kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengontrol fenomena sesuai dengan langkah-langkah yang telah tersusun dengan benar dan saling mendukung satu sama lain. Metode penelitian pendidikan Islam adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau mengandalkan empirisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data yang bersifat jumlah atau banyaknya kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun pengertian filsafat positivisme adalah filsafat yang mengandalkan empirisme atau penemuan dan pengamatan yang telah teralami nyata, bukan sekedar asumsi atau logika. Artinya, dalam penelitian kuantitatif, data konkret berupa angka atau tepatnya statistik menjadi penentu nomor satu dalam membuktikan asumsinya, bukan sekedar logika yang rasional. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menjelaskan suatu masalah tapi menghasilkan generalisasi, yaitu suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi yang umumnya berlaku dalam statistika induktif. Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap kenyataan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang disebut sampel dalam penelitian kuantitatif. Jadi yang diukur dalam penelitian adalah sebagian kecil dari generalisasi atau yang biasa disebut data. Data ini adalah contoh dari kenyataan yang dapat diprediksi ke tingkat realitas dengan menggunakan metode kuantitatif. Data ini adalah contoh dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul. Sederhananya, tujuan penelitian kuantitatif ini untuk mendapatkan hasil gambaran secara umum. Salah satu yang termasuk dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian korelasional atau penelitian survei yang menggunakan angka untuk memberikan penskoran. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan filsafat positivisme yang harus memiliki dua kriteria penting, yakni kriteria explanatory dan prediktif. Explanatory berarti penelitian harus dapat menjelaskan keterkaitan dua buah atau lebih fenomena dalam bentuk hubungan, perbedaan, pengaruh, maupun menjelaskan sampel penelitian terhadap populasinya. Prediktif berarti hasil penelitian harus memiliki peramal tinggi yang mampu memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi. Karakteristik bagaimana yang dimaksudkan sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun, sifatnya harus bebas nilai asumsi. Yang selanjutnya adalah fenomenalis, yakni
bukan fenomena, melainkan berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya, kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan, dan dapat dilihat karena adanya kenyataan. Selanjutnya, yang ketiga, reduksionis. Berarti data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat, sesuatu yang diteliti harus berupa serupa dengan objek alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya sesuatu dan diulang berkali-kali, kapan dan oleh siapapun yang memiliki hasil yang nyata. Materi selanjutnya yaitu macam-macam metode kuantitatif. Yang pertama, kuantitatif eksperimen merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel jika diberikan suatu perlakuan tertentu pada variabel lainnya. Eksperimen mempunyai ciri yang pertama, berhubungan erat dengan populasi dan sampel, karena perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen atau kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan adalah sejumlah anggota sampel sehingga bersifat representatif dari populasi. Yang kedua, berkaitan dengan hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, eksperimen peneliti mengajukan hipotesis atau dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenaran atau kesalahannya melalui eksperimen. Yang kedua adalah survei. Adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkap opini, pendapat, dan pandangan subjek penelitian atau masyarakat atau populasi lain terhadap isu yang sedang diteliti pada variabel penelitian. Melalui teknik statistik, hasil survei dapat memberikan gambaran dan daya ramal yang tinggi terhadap sesuatu yang disurvei pada skala yang nyata. Yang ketiga, yakni penelitian korelasi atau kuantitatif pengaruh. Metode penelitian korelasi atau correlational research adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan ada atau setidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel yang sedang diteliti. Misalnya, apakah variabel X, misal kemampuan menulis teks eksplanasi, dipengaruhi oleh variabel Y, metode pembelajaran kooperatif. Jika nilai rata-rata yang didapatkan dalam ujian tes menulis teks eksplanasi meningkat, maka variabel Y berpengaruh terhadap variabel X. Yang keempat, studi perbandingan. Dilakukan untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian. Dapat sesederhana apakah dua subjek yang dibandingkan memiliki perbedaan yang cukup banyak atau disebut berbeda atau unik. Jika tidak, berarti keduanya dianggap tumpang tindih atau serupa. Yang kelima, yaitu merupakan studi yang bertujuan untuk menemukan perkembangan pada subjek penelitian tertentu berdasarkan fungsi waktu. Terdapat dua jenis perkembangan, yakni longitudinal dan cross-seksional. Penelitian perkembangan longitudinal adalah penelitian perkembangan yang dilakukan untuk melihat perkembangan tertentu pada subjek penelitian yang sama selama kurun waktu tertentu. Misalnya, bagaimana perkembangan peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 9 SMP. Sementara itu, cross-seksional tidak mengadakan penelitian pada subjek yang sama, namun menyilang untuk mendapatkan gambaran umum dan ditaruh pada jenis subjek. Misalnya, beberapa orang dari kelas 7-8 akan diambil sampelnya untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar pada umumnya. Materi selanjutnya yakni penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan penelitian pada umumnya. Hanya saja seorang peneliti harus mampu memahami terhadap masalah yang akan diteliti. Apakah penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Kemudian menentukan paradigma yang akan digunakan supaya dapat menyusun strategi penelitian selanjutnya dengan desain penelitiannya. Pendidikan agama Islam tidak jauh berbeda dengan pendidikan umum.
Maka penelitian yang digunakan untuk menggunakan strategi atau desain penelitian pendidikan pada umumnya. Yang terpenting dalam penelitian adalah memahami betul apa yang akan diteliti serta objek yang akan diteliti. Maka model penelitian kuantitatif juga dapat digunakan dalam pendidikan Islam. Hal ini bertujuan untuk membuktikan sebuah teori pengembangan teori baru atau paradigma mutu pendidikan yang lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qamal wami wa ma yasdurun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.